Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di TBD Pedia, partner setia belajarmu. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkah ya. Amin, amin, amin. Teman-teman, konten belajar bareng TBDpedia ini hadir untuk menemani teman-teman mahasiswa yang sedang mempersiapkan ujian kompetensi sejak dini dan tentu saja membersamai teman-teman teknisi pelayanan darah yang akan tes bidang untuk ujian CPNS ataupun P3K. Seperti slogan TBDpedia, partner setia belajarmu. Kami hadir 3 kali dalam seminggu loh, yaitu di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan tidak berasa ya, kita sudah sampai di episode ke-44. Sebelum kita mulai sesi belajar, tunjukkan dulu dukungan teman-teman untuk channel ini ya, agar bisa terus berkembang dengan cara klik subscribe, nyalakan loncengnya, klik like, dan komen ya teman-teman. Ujian kompetensi terdiri dari 180 soal yang harus kita kerjakan dalam waktu 180 menit. Sehingga setiap soal hanya dapat jatah perhatian 1 menit saja loh teman-teman. Sebagaimana strategi jitu dalam berperang, latihan menjadi faktor utama kesuksesan kita untuk lulus atau dinyatakan kompeten dalam ujian kompetensi. Oleh karena itu teman-teman, sebelum pembahasan soal kita mulai, TBDpedia memberikan waktu bagi teman-teman untuk mengerjakan soal-soal terlebih dahulu, agar teman-teman juga terbiasa memanajemen waktu ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, stop bengong-bengong. Silakan teman-teman kerjakan soal-soal berikut terlebih dahulu ya.
awesome ya teman-teman. Gimana 3 soal yang sudah dikerjakan? Apakah mudah? Atau mungkin waktu 1 menit setiap soal itu terlalu lama? Oke, sekarang kita masuk ke sesi pembahasan ya teman-teman. Kita akan masuk di sesi pembahasan soal nomor 1. Pemeriksaan IMLTD sebanyak 30 sampel darah donor dalam 1 hari menggunakan metode rapid test kaset dan didapatkan 1 sampel reaktif HIV. Jadi ada 29 sampel non-reaktif dan 1 sampel reaktif HIV. Apa langkah awal yang harus TP dilakukan bila dihadapkan hasil seperti ini gitu ya. Nah, kita kembali ke standar pelayanan darah atau standar transfusi darah di Permenkes 91 tahun 2015 ya teman-teman, bahwa untuk hasil semua pemeriksaan itu harusnya non-reaktif. Namun apabila diketahui hasil yang reaktif, maka harus diperiksa ulang in duplicate dengan assay yang sama gitu ya. Ini mau berlaku dengan assay rapid, assay ELISA, CLIA maupun NAT, sehingga assay itu sama dengan metode begitu ya teman-teman, atau pengukuran, sehingga kalau memang menggunakan pengukuran rapid ya harus di-unduplicate dengan metode rapid juga begitu ya. Nah, untuk jawaban yang tepat apa gitu ya, kita baca terlebih dahulu setiap pilihan jawaban yang ada. Yang A itu mengeliminasi sampel darah yang reaktif HIV tersebut. Yang B, melakukan induplikasi pada sampel tersebut dengan reagensia dan assay yang sama. Yang C, menganalisa kembali sampel tersebut menggunakan metode NAT. Loh, kok assaynya beda ya? Berarti yang C itu jelas tidak ya. Lalu yang D, memberitahu pendonor tersebut untuk segera melakukan pemeriksaan klinis lebih lanjut. Dan yang E, memastikan sensitivitas reagen yang digunakan. Nah, kalau sensitivitas reagen itu dipastikannya bukan setelah pemeriksaan, tapi seharusnya sebelum pemeriksaan, atau kita sebut dengan validasi reagen dan juga mungkin ada kalibrasi alat. Tapi kalau rapid test tidak perlu dikalibrasi ya teman-teman. Seperti CLIA, ELISA mungkin dengan alat yang semi otomatik lainnya perlu dikalibrasi gitu ya. Sehingga kalau dilihat dari pilihan-pilihan jawaban ini dan kita samakan dengan standar dari 91 tahun 2015, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Betul, jadi harus diinduplikasi ya teman-teman untuk 1 sampel reaktif HIV tersebut. Apakah nanti setelah diinduplikasi atau diuji ulang apakah dia reaktif atau malah non reaktif gitu ya. Oke, apakah semua benar? Ini pasti semua benar juga ya, karena kita recall kembali atau kita mengulang teori yang sudah ada. Oke, lanjut sekarang masuk ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kita masuk ke teorinya teman-teman ya. Seorang TPD melakukan analisis hepatitis C menggunakan metode ELISA terhadap sampel darah donor. Setelah diinkubasi, dicuci dengan washing solution, masing-masing sumur diisi dengan TMB substrat dan diinkubasi kembali hingga dilakukan penambahan stopping solution untuk kemudian dibaca hasilnya pada spektrofotometer gitu ya. Nah, sebenarnya pertanyaannya apa parameter kualitatif kadar antibodi yang digunakan dalam analisis uji ELISA gitu ya. Kemudian kita baca dulu nih ya pilihan-pilihan jawabannya. Yang pertama, terbentuknya kompleks antara antigen dan antibodi. Apakah itu termasuk parameter kualitatif gitu ya. Lalu yang B, banyaknya anti IgG yang terikat pada kompleks antigen antibodi. Yang C, aktifnya enzim dalam konjugat. Yang D, jumlah cahaya yang diserap oleh warna dari sampel yang didapatkan dari nilai optical density-nya. Lalu yang E, perubahan warna sampel karena banyaknya substrat yang terhidrolisis. Nah, kalau dilihat kelima-limanya ini bisa masuk ke dalam jawaban tentang ELISA ya teman-teman, karena ELISA itu ya enzyme link immunosorbent assay, di mana pengukurannya menggunakan bantuan enzim untuk mengikat antigen atau antibodi target sehingga menjadi suatu kompleks imun gitu ya. Ada penambahan di well-nya sampai penambahan reagen stopping solution supaya reaksi bisa berhenti gitu. Nah, kembali diingatkan teman-teman bahwa metode ELISA itu tidak hanya sekedar parameter kuantitatif, di mana parameter ini bisa diukur atau bisa terlihat angkanya, sehingga ELISA dinyatakan sebagai metode yang lebih akurat dibandingkan rapid test atau metode screening saja begitu ya. Jadi ELISA itu ada nilainya sehingga lebih akurat, harapannya seperti itu.
Nah, selain kuantitatif, ELISA juga menggunakan parameter kualitatif gitu ya. Kualitasnya terlihat dari mana gitu pertanyaannya. Kalau dari A sampai E teman-teman, yang paling tepat jawabannya adalah adanya di perubahan warna sampel gitu ya. Jadi kalau di ELISA itu ketika enzim sudah berikatan dengan antigen atau antibodi target sehingga membentuk kompleks imun ya teman-teman, akan ada warna yang tercipta gitu ya. Jadi bukan cahaya tapi adanya perubahan warna. Ada proses perubahan warna, makanya salah satu reagen dari ELISA itu kita sebut dengan kromogen ya. Kromogen itu memberikan warna memberikan warna, perubahan warna ya. Kalau misalnya dia memang reaktif maka akan berubah menjadi warna kuning. Kalau misalnya dia tidak reaktif atau dia non reaktif, dia tetap di warna hijau kebiruan. Nah gitu ya teman-teman, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ada di E. Oke. Semoga bisa dimengerti ya terkait dengan soal nomor 2. Selanjutnya kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Kita baca dulu untuk soalnya. Seorang TPD melakukan uji saring HIV terhadap darah donor dengan metode ELISA juga. Setelah ditambahkan HRP conjugate, dilakukan inkubasi selama 30 menit dan dilanjutkan pencucian dengan washing buffer, kemudian baru dikeringkan. Nah, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan TPD tersebut gitu kan? Jadi teman-teman perlu diingat kembali bahwa salah satu enzim yang sering dipakai untuk pemeriksaan dengan metode ELISA, khususnya pemeriksaan HIV, karena kita tahu bahwa metode ELISA itu tidak bisa langsung semua pemeriksaan dijadikan satu, jadi harus satu-satu. Kitnya pun juga berbeda ya teman-teman, berbeda dengan CLIA maupun NAT. Jadi ketika kita mau menggunakan metode ELISA, enzimnya tuh khusus gitu. Nah kalau biasa untuk HIV, enzim yang dipakai adalah HRP conjugate ini gitu. Nah sudah diberikan enzim, kemudian sudah diberikan inkubasi selama 30 menit. Ini berarti inkubasi yang pertama. Masih ingat ya teman-teman bahwa di metode ELISA juga ada beberapa kali inkubasi. Dan waktunya pun juga berbeda-beda antara pemeriksaan satu dengan pemeriksaan yang lainnya. Pemeriksaan HIV dengan HBV atau HBsAg itu berbeda masa inkubasi keduanya ya. Kemudian kalau sudah diberikan enzim, diinkubasi, dicuci dengan washing buffer, kemudian dikeringkan. Nah, apa langkah selanjutnya gitu ya? Kita baca dulu pilihan jawabannya. Yang pertama, penambahan larutan stopping solution. Apakah ini sudah menjadi step terakhir gitu ya. Lalu B, inkubasi selama 30 menit pada suhu ruang 37 derajat. Setelah diinkubasi, apakah diinkubasi lagi dalam jangka waktu yang pendek gitu. Lalu diwarnai dengan penambahan larutan kromogen, lalu penambahan sampel ke dalam well. Loh, ini kalau yang D pasti yang pertama ini ya, sampel ke dalam well itu pertama. Jadi ini kurang tepat yang D. E, pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 450 nanometer. Itu kalau sudah diberi stop solution ya. Nah, berarti dari pilihan-pilihan jawaban ini yang paling tepat jawabannya adalah C, betul. Setelah diberi setelah diberi enzim, diinkubasi, di washing, dikeringkan, kemudian adalah diberi warna setelahnya ya. Diberi warna supaya nanti ketika reaktif atau non reaktif bisa terlihat warnanya dan bisa disimpulkan apakah hasil ini benar-benar reaktif HIV atau tidak ya. Setelah itu baru ditambahkan dengan stopping solution, kemudian baru diukur dengan ELISA reader di panjang gelombang 450 nanometer. Gitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami untuk pembahasan soal nomor 3. Nah demikian teman-teman untuk episode ke-44 kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak sampai dengan habis. Semoga setiap episode yang kami berikan bisa menambah referensi soal-soal untuk teman-teman latihan, sehingga bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan ujian kompetensi di tahun 2024 ini. Sukses selalu ya teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel kami ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.